Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Mibadullah Irfan. Saya kuliah di IKMI Rizkina Cikarang, Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pemahaman saya tentang Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pertama, landasan pendidikan Pancasila. Di antaranya ada Pancasila ditinjau dari landasan historis. Terus yang kedua, Pancasila sebagai landasan kultural. Yang ketiga, Pancasila sebagai landasan yuridis. Terus yang keempat, Pancasila sebagai landasan filosofis. Landasan pendidikan Pancasila itu yang pertama, Pancasila ditinjau dari landasan historis. Bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses yang cukup panjang sejak Kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit sampai datangnya bangsa lain yang menjajah Indonesia. Selama ratusan tahun, bangsa Indonesia berjuang menemukan jati dirinya yang digunakan sebagai filosofi hidup dan bangsa yang dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia yang sekarang kita kenal sebagai Pancasila, dan tiada lain sebagai nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada masa sebelumnya, kemerdekaan sampai dengan kemerdekaan RI, yaitu dalam ketatanegaraan Republik Indonesia, dilakukan upaya menyusun rancangan Undang-Undang Ketatanegaraan Republik Indonesia dalam sidang BPUPKI yang kita kenal Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Digunakan pertama kali istilah Pancasila oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Yamin. Istilah Pancasila digunakan untuk memberikan nama pada 5 prinsip dasar kenegaraan Indonesia oleh Soekarno dan Muhammad Yamin. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan atau Proklamasi Republik Indonesia, PPKI atau yang kita kenal Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan dan mensahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang kita kenal dengan UUD, Undang-Undang Dasar 45. Dalam pembukaan Undang-Undang 45 tercantum 5 dasar negara yang kini dikenal dengan sebutan Pancasila. Meskipun istilah Pancasila sendiri tidak tercantum di dalam Undang-Undang 45 tersebut. Pancasila sebagai landasan kultural. Pancasila dalam hal ini berkaitan erat dengan budaya kehidupan bangsa Indonesia dan menentukan eksistensi bangsa Indonesia. Selain itu, sikap mental, tingkah laku, ataupun amal perbuatan setiap bangsa Indonesia harus mencerminkan dari sila-sila Pancasila.
karena nilai-nilai budaya Pancasila ada dan tumbuh sebagai budaya Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai landasan yuridis. Sebagai landasan yuridis, Pancasila tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 45. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Hal ini berarti bahwa Pancasila dipergunakan sebagai dasar dan pedoman dalam mengatur pemerintah dan penyelenggaraan negara. Isi dan tujuan dari semua perundang-undangan di Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Yang keempat, Pancasila sebagai landasan filosofis atau falsafah. Falsafah berasal dari kata Yunani, filosofia. Filosofia itu berasal dari kata philos dan sophia. Philos itu yang berarti mencintai atau mencari. Sophia berarti kebijaksanaan atau kebenaran. Secara harfiah, falsafah berarti mencintai kebenaran. Istilah filsafat dalam bahasa Arab adalah falsafah. Menurut Al-Farabi, ahli filsafah Islam, falsafah ialah ilmu pengetahuan tentang alam maujud, bagaimana hakikat yang sebenarnya. Pancasila sebagai filsafat negara. Dalam hal ketatanegaraan terdapat 3 faktor utama yang harus ada dan satu sama lain, saling mempengaruhi dan mempunyai hubungan yang erat, yaitu faktor filsafat negara, faktor konstitusi atau undang-undang dasar, faktor konstitusi, faktor garis politik. Yang pertama itu faktor filsafat negara. Dalam filsafat negara yaitu disebut juga dasar atau landasan ideal. Filsafat ini berakar pada pandangan hidup masyarakat yang mendukung negara tersebut. Sebagai contoh, Pancasila adalah dasar filsafat negara Republik Indonesia yang berakar pada pandangan hidup, termasuk cita-cita ketatanegaraan, watak dan kepribadian bangsa Indonesia. Terus yang kedua itu faktor konstitusi, undang-undang dasar. Ketentuan hukum mengenai struktur negara yang pemerintahannya termasuk bentuk dan susunan negaranya, alat-alat perlengkapannya, tugas alat-alat perlengkapan tersebut, serta hubungan satu sama lain. Yang ketiga, faktor garis politik. Garis kebijaksanaan atau pengarahan jalannya pemerintah negara sehingga dapat dicapai tujuan negara, dan ini berarti program kerja tersebut pemerintah yang dilaksanakan terus-menerus sesuai dengan tujuan negara menurut tertib hukum yang ditetapkan dalam undang-undang atau konstitusi serta peraturan di bawahnya. Ketiga faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain. Faktor filsafat memberi jawaban. Faktor filsafat memberi jiwa dan semangat, cita-cita, dan pandangan hidup bagi struktur dan administrasi pemerintahan maupun bagi pengarahan, yakni garis politik. Suatu struktur dalam dan mekanisme pemerintahan harus sesuai dengan dasar filsafat negara dan tujuan negara yang akan dicapai melalui program kerja pemerintah. Peran ketiga faktor tersebut akan mempengaruhi terhadap kestabilan atau mantap atau tidaknya suatu negara dan jalannya pemerintah. Selanjutnya,
Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan Indonesia. Secara kronologis, Pancasila sebagai filsafat negara tumbuh dan berkembang sejalan dengan sejarah perjuangan Indonesia yang cukup panjang. Lahirnya filsafat Pancasila tidak terlepas dari sejarah perjuangan bangsa yang telah dimulai sejak zaman Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Mataram, yang mengalami masa pasang surut dan terpecah dengan masuknya bangsa Barat. Melalui perjuangan pergerakan nasional Budi Utomo tahun 1908, melalui cita-cita politik yang dilaksanakan melalui pendidikan dan pengajaran, juga pergerakan nasional yang melahirkan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, serta pembentukan PKI dengan panitia kerja Panitia 9 sebagai tim rumus yang menghasilkan naskah rancangan pembukaan Undang-Undang 45 tanggal 22 Juni 1945 yang terdiri dari 4 alinea. Kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta. Dalam rancangan ini, untuk pertama kalinya Pancasila dicantumkan sebagai dasar negara Indonesia dan selanjutnya ditetapkan sebagai Undang-Undang 45. Pada pembukaan alinea keempat, Undang-Undang 45 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Usulan rumusan dasar ketatanegaraan Indonesia oleh Muhammad Yamin 20 Mei 1945 sebagai berikut. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. 5. Kesejahteraan rakyat. 5 prinsip tersebut diusulkan dalam rancangan Undang-Undang Dasar Indonesia pada alinea pembukaan dengan rumusan sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Usulan dari Institut Soekarno pada pidato sidang ketiga DPU PKI 1 Juni 1945 yaitu 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat dan demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Rumusan Pancasila pada Piagam Jakarta 22 Juni 1945 yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila dalam dokumen sejarah antara lain pidato Muhammad Yamin tanggal 29 Juni 45, pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945. Ketiga, Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. 4.
dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 5. Dalam alinea keempat Muqaddimah Konstitusi Inggris tanggal 27 Desember 1945. Dalam alinea keempat Muqaddimah Undang-Undang Dasar sementara 1950 tanggal 17 Agustus 1950. Dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Berikut sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Di situ kita bisa lihat masa sebelum kemerdekaan dan masa sesudah kemerdekaan. Masa sebelum penjajahan Belanda tahun 400 sampai 600 Masehi. Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur dengan Raja Kumbunga, Raja Aswaman, Raja Mulawarman atau Prasasti Batu Tulis. Terus Kerajaan Tarumanegara yang berada di Bogor dengan Raja Punawarman atau Prasasti Batu Tulis. Abad ke-13 tahun 1227 agama Islam masuk melalui Aceh di bawah pedagang Parsi dan Gujarat. Kerajaan pertama Samudra Pasai, kemudian disusul kerajaan Islam di Pulau Jawa, di Banten, Tuban, Gresik, dan Cirebon. Abad ke-16 masuk agama Kristen yang di bawah pedagang Portugis dan Belanda. Masa kejayaan bangsa kita tampak pada masa kerajaan Sriwijaya, masa kerajaan Majapahit, Sumpah Palapa, Patih Gajah Mada untuk mempersatukan Nusantara. Masa setelah masuknya penjajahan Belanda melalui perdana bangsa Belanda membentuk VOC sebagai bentuk kongsi dagang. Reaksi yang timbul pada saat VOC yaitu perlawanan di berbagai daerah seperti di Mataram oleh Sultan Agung, di Banten oleh Sultan Agung Tirtayasa. Selanjutnya kebangkitan nasional. Pergerakan Nasional Budi Utomo 20 Mei 1908 bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran melalui program pengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 mengumandangkan persatuan bangsa, tanah air, dan bangsa Indonesia. Tokohnya yaitu Muhammad Yamin, Kuncoro Purbo Pranoto, Wangsa Nagara. Masa penjajahan Jepang. Setelah Jepang masuk ke Indonesia tahun 1942, berbagai kegiatan politik ataupun rapat-rapat dilarang. Dikeluarkan pula peraturan membubarkan semua perkumpulan. Propaganda 3A Jepang yaitu Jepang Pelindung Asia, Cahaya Asia, dan Pemimpin Asia, berkaitan dengan keinginan Jepang untuk menguasai Indonesia. Tanggal 17 Agustus 1945 puncak pergerakan. Hal ini merupakan kelanjutan dari perjuangan yang dilaksanakan berabad-abad lamanya. Pergerakan 17 Agustus 1945 seperti telah dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Kemerdekaan tersebut adalah hak segala bangsa. Penjajahan tersebut tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Masa 1945 sampai 1950 atau yang revolusi fisik, masa bangsa Indonesia merebut memperbaiki kekuasaan terhadap penjajah. Tanggal 22 Agustus 1945 terbentuk BKR atau Badan Keamanan Rakyat. 10 November 1945 perlawanan di Surabaya. 25 Maret 1947 perjanjian Linggarjati atau mendirikan negara federasi negara Indonesia Serikat. Terjadinya pemberontakan RMS atau yang kita kenal Republik Maluku Selatan. Tanggal 1950 di bawah pimpinan Mr. Dr. Sumokil, gerakan ini ingin melepaskan diri dari pemerintah Indonesia. Tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, masa Republik Indonesia atau masa Republik Indonesia Serikat. Tanggal 17 Agustus 1950 diubah kembali menjadi negara kesatuan. Bentuk negara ini lebih tepat untuk mempersatukan dan mempertahankan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Tahun 1950, tepatnya tanggal 27 September, Indonesia menjadi anggota PBB ke-60. Bendera Indonesia berkibar di samping negara lainnya. Tahun 1950 sampai 1959 atau masa survival. Pada masa ini kita mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dari pemberontakan yang terjadi seperti PRRI atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia di bawah pimpinan Sarifuddin Prawira Negara tahun 1958. Pemberontak Aceh pada tahun 1953 oleh Daud Bereh. Aceh sebagai bagian negara Islam Indonesia. Pemberontak di Sulawesi Selatan oleh Kahar Busakar 1952. Permesta atau Piagam Perjuangan Semesta di Sulawesi 1958 untuk melepaskan diri dari pemerintahan pusat. Masa kembali ke UUD 1945. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dokumen historis atas dasar mana revolusi dimulai dan dapat digunakan sebagai landasan guna menyelesaikan revolusi pada tingkat saat itu atau saat sekarang. UUD 45 adalah cukup demokrasi sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Undang-Undang 45 lebih menjamin terlaksananya prinsip demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin. UUD 45 menjamin adanya pemerintahan yang stabil selama setahun karena kekuasaan DPR dibatasi kekuasaan tertinggi di tangan DPR. Diktum Dekret Presiden 5 Juli 1959. Yang pertama itu menetapkan pembubaran konstituante. Yang kedua menetapkan UUD 45 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang ketiga menetapkan tidak berlakunya UUDS 1950.
akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya pembentukan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara yang terdiri dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah dan golongan. Akan diselenggarakan dalam waktu sesingkat-singkatnya pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Masa Orde Baru, terjadinya penyimpangan sebagai berikut. Pengangkatan presiden seumur hidup, menyamakan kedudukan Pancasila dengan ajaran-ajaran Nasakom yang mengajarkan bersatunya golongan nasionalis, agama, ekonomi. Kedudukan MPRS dan DPR GR sejajar dengan kedudukan menteri, dengan DKM MPRI berada di bawah presiden. Masa Orde Baru, lahirnya Super Semar, surat pemerintah 11 Maret, tanggal 11 Maret 1966 oleh Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk menjalin keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintah dan revolusi Indonesia masa reformasi. Kasus-kasus tragedi Ambon, Poso, Sampit, Kalimantan Barat, perpecahan di Aceh dan Irian Barat atau Papua. Selanjutnya, kronologis penyusunan Pancasila dan Undang-Undang 1945. 17 Desember 1941 meletus perang Pasifik. Sekutu dikalahkan oleh Jepang dengan membom Pearl Harbor, sehingga daerah-daerah jajahan sekutu AS, Inggris, Belanda di Pasifik dikursi oleh Jepang, termasuk Indonesia. 8 Maret 1942 Jepang masuk ke Indonesia. Setelah itu Jepang tahu apa yang menjadi keinginan bangsa Indonesia adalah kemerdekaan bangsa dan tanah air. 28 Mei 1945 untuk memenuhi janjinya, pemerintah Jepang membentuk suatu badan yang dinamakan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Panitia 9 sebagai perumus naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama yaitu Insinyur Soekarno sebagai ketua, Dr. Muhammad Hatta, Mr. Maramis, Abi Kusno, Cokro Suyoso, Abdul Kohar Musahir, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subonjo, Kau Hasim, Mr. Muhammad Yamin. Panitia 9 Panitia 9 perumus menghasilkan naskah rancangan pembukaan UUD tanggal 23 Juni 1945 yang terdiri dari 4 alinea, kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta. Dalam rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar Indonesia inilah untuk pertama kali Pancasila dicantumkan sebagai dasar negara Indonesia dan diterima pada sidang pleno 16 Juli 1945. Berikut panitia perancang Undang-Undang Dasar. Tugasnya merancang Undang-Undang Dasar dengan membentuk tim kecil mengenai muatan undang-undang seperti kedaulatan, Badan Pemusyawaratan Rakyat, Presiden, Menteri-Menteri, Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, membahas tentang isi batang tubuh Undang-Undang Dasar. Panitia Ekonomi dan Keuangan diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Panitia Pembela Tanah Air diketuai oleh Abi Kusno Cokro Suyoso. Tanggal 17 Agustus 1945 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Tanggal 18 Agustus 1945 Pengesahan Undang-Undang Dasar 45.
dengan keputusan sebagai berikut. Tanggal 19 Agustus 1945, sidang PPKI memutuskan sebagai berikut. Susunan Pancasila adalah sistem hierarkis dari kelima sila. Pancasila tersebut yang menunjukkan satu rangkaian urutan yang tertinggi sebagai satu totalitas dengan uraian sebagai berikut. Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa, adalah menunjukkan rangkaian tingkat baik dalam luas dan isi sifatnya, meliputi dan menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, diliputi dan dijiwai sila ke-1, meliputi dan menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila ketiga, persatuan Indonesia, diliputi dan dijiwai sila ke-1 dan kedua, meliputi dan menjiwai sila keempat dan kelima. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, diliputi dan dijiwai sila ke-1, kedua, ketiga, meliputi dan menjiwai sila kelima. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, diliputi dan dijiwai sila ke-1, kedua, ketiga, dan keempat. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bagi semua warga negara Indonesia. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Indonesia merdeka!